kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan penyembahan, kita angkat lagu pujian, ku yakin saatnya Tuhan.
dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, malam hari yang indah ini kami ada di Ka'bah Tuhan. Ini satu wujud kerinduan hati kami pemuda-pemudi GPD Maranatha maupun anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengar ini berasal daripada Tuhan saja, sehingga firman yang kami dengar itu bertumbuh dan berbuah baik di dalam kehidupan kami. Firman Tuhan menjadi kekuatan, teladan di dalam kehidupan kami, menjadi penopang hidup kami ya Tuhan. Di masa-masa yang sulit ini kami tidak bisa lepas dari kasih karunia Tuhan. Biarlah itu selalu melekat di hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, apabila ada hal yang tidak baik, roh yang tidak baik, apakah itu manusia, apakah itu roh jahat yang coba mengganggu kami sepakat menolak itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami fokus kepada hadirat Tuhan dan kepada firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bunyikan hamba-Mu di bawah salib Tuhan. Biarlah karya salib Tuhan itu disampaikan pada malam hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita bersyukur malam hari ini kita bisa berkumpul di rumah Tuhan. Ya, mungkin tidak banyak yang bisa seperti kita, ya, bisa di Ka'bah Tuhan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Ya, mungkin di luar sana banyak orang yang masih sibuk, ya, sibuk dengan kerja, sibuk dengan aktivitas, apalagi pemuda-pemudi, ya, sibuk untuk berjumpa dengan teman-teman, dengan kekasih dan lain sebagainya. Ya, tapi jika kita ada di rumah Tuhan atau kita ada untuk bersekutu dengan Tuhan, itu adalah satu anugerah. Karena itu kesempatan. Tidak ada hal yang terindah jika itu adalah kesempatan waktu yang masih diberikan kepada kita. Ya, kita boleh ada semuanya, ya, material. Tapi kalau kita tidak ada waktu lagi atau kesempatan untuk melayani Tuhan atau kesempatan untuk berbuat baik, maka hidup kita pasti akan sedih, ya. Seperti itu. Jadi kita bersyukur di tahun ini, ya. Kalau saya melihat dengan di tahun 2022 ini, biarlah di awal tahun ini kita memiliki pondasi yang kuat waktu kita melangkah, ya, sehingga kita tidak memperpanjang. Saya akan bacakan ayatnya di Mazmur 37, ya, Mazmur 37 ayat yang 23, ya, Mazmur 37 ayat yang 23. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Terus, apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ya, puji Tuhan. Ya. Ini adalah satu kisah, ya, sering saya bagikan kepada pemuda-pemudi, ya, kepada yang mendengarkan firman Tuhan, anak-anak Tuhan, ya, bahwasannya ini adalah satu tokoh yang dipakai oleh Tuhan, ya. Kalau tidak ada tokoh yang bernama Daud ini, maka pada hari ini kita tidak mungkin bisa menikmati karya keselamatan itu, ya. Tapi karena ada yang namanya tokoh Daud ini, maka Yesus ada 2000 tahun yang lalu menebus dosa kita di Kalvari dan memberikan kepada kita kerajaan keselamatan
yaitu itulah jalannya untuk kita ke sana dengan Tuhan Yesus, ya. Jadi kita bersyukur. Jadi tokoh ini juga mengalami berkat awal mulanya, yaitu Abraham, ya. Ini saya sudah pernah jelaskan, ya. Abraham dia dipanggil dari Ur Kasdim untuk menerima berkat-berkat Tuhan, ya. Sehingga dari Abraham itulah lahir bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Baru dari Abraham itu lahir suku Yahudi. Dari Abraham ini berlangsung 1000 tahun lahirlah Daud, ya. Kalau Daud yang kita tahu adalah seorang lelaki miskin dari Bethlehem. Dia cuma mengembalakan 2-3 ekor kambing domba, ya. Tapi berkat Abraham itu melahirkan raja-raja, ya. Jadi Daud secara fisik tidak mungkin dia jadi raja, ya. Secara fisik dia tidak mungkin jadi raja. Tapi Tuhan, langkah Tuhan itu berbeda. Makanya kalau saya ambil tema pada malam hari ini, pilihlah langkah Tuhan, ya. Kita harus pilih langkah Tuhan. Jangan keluar dari pilihan itu. Ya, kenapa di sini dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah, ya. Jadi langkah-langkah hidup orang yang percaya itu sudah ditetapkan, ya. Contohnya seperti apa? Kalau kita anak Tuhan, kita percaya Tuhan, Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan kita keselamatan, berkat-berkatnya, ya. Berkat-berkat itu apa? Berkat itu adalah satu hal perjanjian, fasilitas Allah yang diberikan kepada umat manusia. Itu berkat, ya. Ada perjanjian di dalam berkat itu, ada fasilitas Allah di dalam berkat itu, ya. Jadi kalau kita percaya Tuhan Allah itu Bapa kita, maka kita ini adalah anak-anaknya. Dan anak-anak memiliki fasilitas untuk menikmati berkat-berkat Bapanya, ya. Seperti itu. Jadi kita yang percaya, kita sudah memiliki langkah-langkah yang Tuhan Allah sudah tetapkan di dalam kehidupan kita, ya. Misalnya kita menerima keselamatan, hidup kita kalau di dalam langkah-langkahnya Tuhan, maka hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan. Studi kita selesai, sekolah kita dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai kita kuliah selesai dengan baik, ya. Karena langkah-langkah kita Tuhan sudah. Jadi langkah-langkah itu merupakan berkat Tuhan di dalam hidup kita. Jangan kita keluar dari langkah-langkah itu. Kalau di zaman saat ini, di tahun 2022 ini, orang berbagai cara untuk mendapatkan tujuannya, walaupun dengan cara yang tidak baik, ya. Segala cara orang buat untuk mencapai tujuannya. Contohnya, ini bukan contoh tapi kenyataan, ya. Berapa minggu lalu, ya, ada berita. Jadi mereka pengen menghasilkan finansial yang bagus, keuangan yang bagus, karena di tahun 2022 ini susah, ya, karena pandemi COVID-19 ini, sehingga susah. Jadi orang mau pengen kaya dengan cara yang mudah. Akhirnya mereka pergi ke sebuah tempat, ya, dan itu di pantai. Ya, di situ ada gurunya, ada sekitar puluhan orang. Ya, mereka pergi bersemedi di situ, bertapa, ya, untuk mendapatkan, ya, kalau mau dikatakan mendapatkan kemujuran, ya.
Jadi mereka bersemedi dengan guru di situ ya, guru mereka yang ya sebagai perantara mereka dan juga sebagai pemimpin mereka. Akhirnya di pantai itu bukan dapat kemujuran, tapi mereka dilahap oleh ombak yang besar. Ya, sehingga apa? Sehingga banyak korban yang bermatian. Ya, bukan dapat kemujuran, bukan dapat kekayaan, tapi dapat kematian. Ya. Jadi mereka berusaha ke langkah-langkah yang bukan rencana Tuhan. Ya. Bukan di dalam kehendak Tuhan. Berusaha cepat kaya, berusaha memiliki sesuatu dengan sederhana. Ya, sehingga orang itu bukan dapat yang diharapkan, malah yang sebaliknya. Ya, banyak hal dalam pertandingan begitu juga. Ya, misalnya kita dalam pertandingan di dalam sekolah, di dalam perkuliahan, ya, ada olimpiade, ada pertandingan. Jadi berbagai cara dia untuk menang. Ada dengan cara memberikan obat tidur kepada lawan tandingnya supaya pada saat mau tanding dia tidak bisa tanding karena ketiduran, ya, sehingga menang mutlak. Ya, banyak cara dilakukan supaya mencapai tujuannya, tapi kita lupa bahwa itu bukan kehendak Tuhan. Mari kalau kita melangkah, jangan kita keluar dari langkah-langkah yang sudah Tuhan tetapkan. Kalau Tuhan sudah tetapkan langkah-langkah di dalam hidup kita, kita tetap berjalan di langkah-langkah itu. Apa langkah-langkah yang dimaksud? Apa langkah-langkah Tuhan? Kan bertanya, apa sih? Gitu kan? Di sini dikatakan yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya. Jadi Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Berkenan apa? Berkenan orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Berkenan artinya apa lagi? Berkenan itu artinya orang yang mendengarkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, itu berkenan. Ya. Jadi berkenan orang yang punya hubungan dengan Tuhan artinya orang yang memiliki penyembahan dengan Tuhan, bermazmur dengan Tuhan, memiliki hubungan pribadi yaitu berdoa kepada Tuhan, dan orang yang melakukan firman Tuhan. Jadi setelah dia mendengar, dia aktifkan iman itu dan dia lakukan. Ya, jadi langkah-langkah Tuhan yang Tuhan tetapkan seperti apa? Seperti orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang punya hubungan dengan Tuhan, dan orang yang melakukan firman Tuhan. Jadi langkah-langkah Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam hidup kita itu tidak akan keluar dari yang namanya firman Tuhan. Dia tetap di dalam koridor firman Tuhan. Ya. Jadi kalau kita sudah mau melenceng dari firman Tuhan, misalnya itu yang saya sebutkan dalam hal ingin mencapai tujuan kita itu harus kita sadari itu hawa nafsu kita atau itu kebutuhan kita. Ya. Jadi jangan kita berambisi karena itu hawa nafsu kita menghalalkan segala cara untuk mencapai apa yang kita inginkan. Ya. Biarlah kita pemuda-pemudi, kita berjalan melangkah untuk mencapai tujuan kita, tapi tujuan yang sudah Tuhan tetapkan sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Sekarang banyak ya. Saya lihat di media juga ya. Di tahun 2022 ini orang kebingungan habis virus Omikron ini apa lagi gitu ya. Kayak ada suara-suara ketakutan yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Tapi kita anak Tuhan, jangan kita takut akan hal itu. Kenapa? Virus boleh ada. Sebelum corona ini
Berapa puluh tahun sejak saya kecil sudah ada virus, ya, virus kaki gajah, ya, polio, ya. Makanya kita butuh disuntik, ya, divaksin waktu kecil, waktu SD, ya, disuntik supaya kita tidak terkena virus itu. Jadi virus itu sudah ada dari dulu, bukan saat ini aja, cuma berkembang virus itu, ya. Jadi virus itu berkembang. Saya yakin di tahun-tahun selanjutnya virus makin berkembang. Tapi bukan itu menjadi dasar kita untuk kita tidak keluar dari langkah-langkah yang Tuhan sudah tetapkan. Kalau virus ada, kita ke gereja, bukan ada gereja menulis, saya tidak sebutkan gitu, cuma saya dengar saja. Di situ dikatakan kalau yang tidak pakai masker tidak boleh beribadah, ya. Masker bukanlah satu hal yang menakutkan kalau kita tidak pakai, ya. Kalau kita punya iman, ya. Kenapa saya ibadah saya tidak pernah pakai masker? Bukan saya mau tantang corona, tidak. Tapi saya percaya Tuhan melindungi saya. Tapi kalau jika harus dipakai, ya saya pakai, ya. Tapi bukan itu menjadi satu ketakutan untuk di dalam hidup kita melangkah di rumah Tuhan. Kalau tidak pakai masker tidak boleh beribadah, terus kalau pas lupa bawa masker terus ketakutan beribadah. Tidak akan menghalangi kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita harus tahu esensi ibadah. Ibadah adalah kita bertemu dengan Tuhan, bukan datang ke rumah Tuhan terus ketakutan, bukan. Jadi kita harus percaya dan aktifkan iman kita supaya hidup kita tidak ketakutan dengan keadaan, ya. Tidak perlu ketakut, ya. Hidup mati kita di tangan Tuhan, bukan di tangan masker atau di tangan vaksin, ya. Kita harus percaya, ya, bahwa Tuhan melindungi kita. Virus kita harus percaya ada, iya ada. Tapi Tuhan lebih daripada virus, ya. Itu harus kita imani, ya. Jadi kalau kita suka buka-buka pelajari atau kita searching, ya. Jadi di obat itu, ini bukan mau menjelekkan, ya, tapi itu kenyataan. Di obat itu ada satu logo, ya, atau algoritma, ya. Jadi di situ ada tongkat dan ular di farmasi itu, ya. Kenapa begitu? Ya. Jadi misalnya kita sakit kepala ini, ya. Sakit kepala, waktu kita minum obat sakit kepala, dia menahan laju sel sakit kepala kita untuk menenangkan kita supaya kita tidak sakit kepala. Tapi dia menghambat sel kita bekerja secara sempurna. Sehingga kalau kita minum terus obat, maka kita bisa bengkak jantung kita. Ya, itu obat apapun juga. Karena kenapa? Di dalam tubuh kita ini ada satu sel yang bisa melawan penyakit, ya. Seperti itu. Bukan saya sampaikan ini supaya kita anti obat, tidak minum obat, tidak. Obat perlu juga, tapi jangan kita menjadi hamba obat. Apa-apa obat, ya. Karena tubuh kita ini Tuhan sudah bentuk dengan sempurna sehingga bisa melawan apa saja penyakit, ya. Bisa melawan. Ada satu sel di dalam tubuh kita bisa menghambat yang namanya penyakit. Tapi seringkali kita cemas dan langsung minum obat. Tidak mengapa minum obat sekali, ya, karena itu ilmu pengetahuan. Kita wajib pakai juga. Waktu kita butuh dengan cepat, ya, kita pakai. Tapi bukan kita bergantung pada obat. Hidup kita harus bergantung kepada Tuhan. Jangan keluar dari langkah-langkah yang Tuhan sudah tetapkan. Kalau Tuhan bilang mau corona, kalau Tuhan bilang belum mati, belum. Ya, hidup mati kita di tangan Tuhan. Ya,
Gitu juga kita berpikir, aduh, sekolah uang tidak ada, ya. Pengetahuanku pas-pasan, ya. Kok susah banget, ya. Bagaimana ini mau selesai sekolah? Bagaimana ini mau selesai kuliah? Ya. Tapi percayalah Tuhan menolong hidup kita. Ya, kita harus percaya Tuhan itu besar. Ya. Bagi kita mungkin tidak mungkin, tapi bagi Dia mungkin. Ya. Dia bisa memberikan segala kebutuhan kita. Dia memang tidak kita kasih kita uang, tapi Dia kasih kita kemampuan untuk kita bisa mencukupi segala kebutuhan kita. Ya, kita harus imani, kita harus percaya. Mungkin kita sederhana, kita sekolah presentasinya sederhana di hadapan guru, tapi kalau engkau ada Tuhan, engkau presentasi dengan orang yang presentasi dengan berbagai macam teori-teorinya. Tapi kalau engkau presentasi, engkau anak Tuhan, engkau pasti berbeda. Ya, karena engkau anak Tuhan, engkau berbeda. Saya saksikan, saya waktu saya kuliah, ya, saya presentasi kewirausahaan, ya. Jadi di situ nama media yang menyelenggarakan itu di Fakultas Ekonomi, ya. Di situ sponsornya Berani Jadi Miliarder, ya, yang Metro TV waktu itu. Jadi di situ kita akan mempresentasikan satu kewirausahaan kita, ya, apa produk-produk kita yang kita gali dari kemahasiswaan, ya, dari setiap fakultas, ya. Kami menciptakan itu boneka wisuda. Baru dari fakultas lain ada berbagai macam-macam, ya, produknya, dan di situ diatur, ya, mempresentasikannya berapa menit, berapa uraian, ya. Dan ada yang presentasi pakai teori ini, pakai bahasa Inggris, pakai bla bla bla, ya. Dan di kelompok kami, saya yang presentasi. Saya tidak pakai banyak teori, pakai bahasa Indonesia saja, sederhana saja, ya. Tapi kalau bisa Anda sekalian tahu, waktu dihitung siapa yang juara, saya dan kelompok masuk dalam ranking juara 2 atau 3, ya, saya lupa, ada pialanya, ya. Karena kenapa bisa begitu? Kalau kita anak Tuhan, ya, kita itu berbeda. Mungkin orang dengan caranya berbeda-beda, sudah lengkap kita dengan kekurangan. Tapi kalau kita anak Tuhan, kita itu karismatik, berbeda, ya. Ada nilai yang berbeda. Itu Tuhan berikan, ya. Gitu juga mungkin kita cuma jual gorengan, ya, sekolah jual gorengan, jual kue karena kekurangan dana atau kekurangan uang untuk sekolah. Tapi kue dan gorengan kita jual itu berbeda dengan kue dan gorengan yang orang lain jual. Karena kita anak Tuhan, berbeda, ya. Karena langkah kita Tuhan sudah atur, ya. Tuhan sudah atur. Yang terpenting jangan kita keluar dari langkah-langkah yang Tuhan sudah atur, ya. Gimana kita tidak keluar? Kita harus berkenan kepada Tuhan. Ya, apa berkenan? Yaitu kita menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Ya, biarlah ini menjadi bagian kita, ya, menjadi bagian kita yang percaya. Terus, apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Ya. Jadi firman memungkinkan untuk kita jatuh, ya, karena di sini dikatakan apabila ia jatuh, berarti dimungkinkan kita untuk jatuh, ya, karena firman Tuhan jujur katakan, ya. Jadi kalau anak Tuhan yang sudah percaya Yesus, oh, kami pasti bahagia, kami pasti dapat berkat-berkat Tuhan, kami bukan hanya dapat berkat fasilitas Tuhan, juga kami dapat kerajaan surga, dapat tempat. Ya, bisa-bisa dikatakan begitu.
tapi jangan cuma enak-enak aja. Ya, ikut Tuhan juga Tuhan katakan pikul salib. Ya, jadi kemungkinan kita jatuh itu ada. Jatuh dalam artian apa? Misalnya kita sekolah, kita kuliah, kita punya sahabat yang baik, ya, yang selalu bersama-sama dengan kita, yang selalu bekerja sama, yang selalu mungkin traktir makan bersama, ya, belajar bersama-sama, berjuang bersama-sama. Tapi tiba saatnya teman yang kita sudah percayai, dia menjatuhkan kita secara langsung di depan kita. Seperti apa contohnya? Kita percaya kali di teman kita, ya? Kita berikan dia kepercayaan penuh untuk mengantar tugas-tugas kita, ya. Ternyata karena dia tahu peringkat kita lebih tinggi daripada dia, karena ini menentukan hasil akhirnya, dan dia tidak mengumpulkan apa tugas yang sudah kita kasih kepada dia. Jadi tugas itu sangat penting dan diharuskan dikumpul, dan dia dipercayakan untuk mengumpul. Dan karena ini teman baik, tidak mungkin dia tak kumpul karena dia juga ketua kelas atau orang yang dipercayakan oleh guru atau dosen, sehingga dia mengumpulkan semuanya. Tapi kita juga tidak berpikir curiga, kita kasih juga ke dia, ya. Sehingga waktu dikasih ke dia, dia tidak memberikan kepada yang bersangkutan, guru atau dosen. Sehingga yang terjadi apa? Temannya yang pintar ini akhirnya tidak lulus, ya, tidak lulus. Dan ternyata yang pelakunya adalah temannya sendiri yang menjatuhkannya. Dan teman itu adalah kepercayaan. Dan itu hal yang paling sakit, karena itu terjadi di dalam, bukan di luar, ya, terjadi di internal, di dalam. Itu sakit. Terus apalagi contohnya? Saya ilustrasikan, misalnya kita memiliki yang namanya pasangan, ya. Pasangan ini kita udah percaya nih, udah percaya. Kita berjalan bersama-sama sekian tahun, sekian bulan, ya, percaya. Tapi ternyata dia menduakan kita. Itu sakit, ya, sakit. Kita sudah percaya dia, ternyata dia tidak seperti yang kita percayakan. Dia mendua hati, ya, dan itu sakit. Apakah kita tinju dia waktu kita dilakukan seperti itu? Itulah salib, ya. Waktu kita dilukakan oleh kekasih kita, kita jangan pandang sakitnya, tapi kita pandang Yesus yang masih mencintai kita. Amin. Amin. Kita harus pandang cinta Yesus. Kalau kita pandang terus cinta dia, maka kita ambil tali, tutup kamar, ikat di atas, lalu gantung diri. Jangan itu terjadi, ya. Jangan pandang dia, tapi pandang Yesus, ya. Kita ini spesial. Kenapa spesial? Karena kita makhluk gambar Allah, ya. Jadi waktu kita diciptakan menurut gambar, jadi gambar Allah itu diciptakan serupa ke dalam hidup kita. Sehingga waktu itu Tuhan menghembuskan roh, sehingga dia hidup, Adam itu. Jadi kita ini spesial, kita ini berharga. Makanya waktu malaikat jatuh dalam dosa, dia dibuang Allah. Tapi waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu dia turun ke bumi dan dia tebus dosa kita. Karena kita ini apa? Karena kita ini spesial. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita ini adalah representatif Tuhan di dalam bumi ini, ya. Makanya Tuhan bilang,
kita akan membuat sesuatu yang lebih besar daripada Tuhan Yesus. Ya. Jadi kita memiliki kuasa, cuma kuasa ini terhambat oleh yang namanya pengetahuan kita. Ya, nah ini dalam lagi sebenarnya dalilnya. Ya. Tapi pengetahuan kita itu menghambat kita, menghambat sel-sel kita ini untuk keluar secara sempurna. Ya. Tapi Tuhan katakan umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Pengetahuan penting, tapi tunduklah kepada Tuhan dulu, maka hikmat dan pengetahuan akan menyertai kita. Makanya hikmat dan pengetahuan itu harus kita kuasai oleh diri kita bersama dengan Tuhan. Bukan pengetahuan itu menguasai diri kita. Ya, seperti itu sederhananya. Jadi di sini dikatakan apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Jadi mungkin kita disakiti, tapi kita tidak sampai tergeletak. Ya, ada yang menolong kita. Di sini dikatakan sebab Tuhan menopang, tangan dari Tuhan menopang kita. Ya, jadi kita jatuh tidak sampai tergeletak. Ya, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi kemungkinan kita jatuh itu ada, kemungkinan kita gagal itu ada, kemungkinan kita sedih itu ada, kemungkinan kita sulit itu ada. Apalagi di tahun 2022 ini orang sudah berimajinasi tahun-tahun yang akan datang, hari-hari yang akan datang itu semakin sulit. Sulit boleh sulit, tapi jangan pernah kita jauh dari kasih Allah. Kalau hari ini kita beribadah kepada Tuhan, kita tetap beribadah kepada Tuhan. Ya, kalau hari ini kita berjumpa dengan Tuhan, kita tetap berjumpa dengan Tuhan. Apakah di Ka'bah Tuhan, apakah kita di ruangan tersendiri, tetap jangan pisahkan kasih Tuhan dengan apapun yang terjadi. Covid boleh Covid, ya. Keadaan boleh keadaan yang sulit, tapi jangan pernah kita terpisah. Itu cuma cara dunia, ya. Suruh pakai masker, mau masuk mall harus dipijat, ya, dipijat tangan kita yang berapa Celsius, ya. Semua dicek. Handphone kita sebentar-sebentar kita harus lihat handphone. Semua kita dikuasai atau hidup kita dimonitor. Dan hidup kita ini diatur yang namanya sistem-sistem di dunia ini. Ya, tapi kita harus tahu pemimpin rohani kita di sini yaitu hamba Tuhan. Pemimpin di kota kita adalah wali kota. Pemimpin di provinsi kita adalah gubernur. Pemimpin di negara kita adalah presiden. Pemimpin di negara dunia adalah PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Pemimpin yang mengatur kosmik dan tata surya ini adalah Tuhan Yesus. Ya, tidak mungkin dia berjalan sempurna, mengelilingi matahari, mengelilingi bumi, ya. Bulan mengelilingi bumi. Ya. Di atas pemimpin ada pemimpin, dan pemimpin sistem dunia ini harus tunduk pada pemimpin, yaitu Yesus Kristus, Raja yang agung. Ya. Mungkin saat ini memang kita dikuasai, kita ada sutradaranya di belakang. Ya. Kita tidak lihat. Teknologi ini mengatur kita, handphone mengatur kita. Kita dipaksakan untuk diatur. Ya. Mau tidak mau. Kalau saat ini, coba kita ke rumah sakit contohnya. Tapi jangan pakai masker. Bisa masuk kan? Dikasih masuk. Ya, diwajibkan kita pakai masker. Jadi ada satu sistem dunia ini yang memaksa kita untuk melakukan. Ya. Tapi kita harus percaya kita punya pemimpin yang agung. Ya. Mungkin saat ini kita ditolak, kita mau masuk di sana ternyata kita lupa akan protokol yang ada. Ya, kita tidak boleh langsung down atau lemah,
tapi kita harus percaya kita punya Tuhan Yesus yang selalu melindungi kita. Ya. Terus ayat terakhir 25, dahulu aku muda, ya, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Ya. Kalau kita benar di hadapan Tuhan, kita tidak keluar dari langkah-langkah Tuhan, percaya kita tidak akan ditinggalkan. Hidup yang paling sedih kalau kita ditinggalkan. Ya. Hidup paling sedih kalau kita ditinggalkan. Kalau nggak percaya, sekarang kita masih punya papa dan mama. Coba nanti salah satu meninggalkan kita. Kalau tak keluar air mata, keluar. Ya. Siapa lagi? Sahabat kita. Oh, sahabat kita yang selalu bekerja sama. Ya. Selalu bersama-sama. Ya. Kerja kelompok sama-sama, makan sama-sama. Terus tiba-tiba sahabat kita meninggal. Apa enggak sedih kan? Sedih. Kita ditinggalkan sahabat itu sedih sekali. Ya. Sedih. Apalagi kita ditinggalkan Tuhan Yesus. Tapi saya yakin dan percaya kalau kita tetap di langkah-langkah Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Siapapun juga. Karena Tuhan sudah mencintai kita 2000 tahun yang lalu. Bukan karena kita baca Alkitab Tuhan makin cinta, kita berdoa Tuhan makin cinta, kita menyembah Tuhan makin cinta. Tidak, Tuhan sudah cinta. Jadi mau kita berdoa, tidak berdoa, Tuhan tetap cinta. Cuma kalau kita berdoa, kita yang makin cinta Tuhan. Ya, jangan kita tidak berdoa, maka kita keluar dari langkah-langkah Tuhan. Ya, seperti itu. Baru, tetapi tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan. Jadi hidup yang indah itu kalau tidak ada yang meninggalkan kita. Orang-orang yang kita sayangi, orang tua, sahabat, kekasih kita tidak meninggalkan kita. Itulah hidup yang paling bahagia. Kita boleh memiliki semua material hidup ini. Kita boleh punya teknologi, kita boleh punya emas, kita boleh punya finansial yang banyak, kita boleh punya kendaraan. Tapi kalau kita ditinggalkan oleh orang-orang terdekat kita, maka hidup itu pasti sangat menyedihkan. Ya, menyedihkan. Apa guna kita memiliki semua kalau Tuhan juga tidak mencintai kita? Tidak guna. Ya, Tuhan bisa ambil kapan saja. Ya, seperti itu. Terus, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Jadi tidak akan meminta-minta. Generasi selanjutnya tidak akan pernah kita lihat generasi kita minta-minta. Ya, karena Tuhan melindungi kita saat ini sampai generasi-generasi kita selanjutnya. Dari muda kita dekat Tuhan, dari muda kita bersama dengan Tuhan, dari muda kita dengan proses dengan Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan hidup kita meminta-minta. Ya, itu janji Tuhan. Ya, kita harus sabar. Ya, kalau mungkin kalau kita lihat Yusuf, ya enak Yusuf tiba-tiba langsung jadi perwakilan Firaun, ya, langsung jadi perdana menteri, ya. Kalau saat ini belum ada yang seperti Yusuf, tiba-tiba tuh dari penjara 13 tahun, ya, dibuang dulu dari kakak-kakaknya, dibuang di rumah Potifar, akhirnya masuk penjara. 13 tahun di penjara, jadi kepala penjara, susah-susah, tiba-tiba keluar langsung jadi orang nomor 2 di negara itu. Mana ada yang seperti itu? Tapi kalau kita dengar kisah Yusuf, enak kali ya jadi Yusuf, ya. Yusuf itu luar biasa. Kalau kita dengar sedap, enak kali ya jadi Abraham. Iya, enak dengarnya. Coba kita jadi Yusuf. Ya, coba jadi Yusuf. Dibuang, ya, dipekerjakan di rumah Potifar, difitnah, dilempar dalam penjara. Itu tak enak. Dia mau dibunuh oleh yang membunuh dia siapa? Bukan orang jauh, abang adiknya yang membunuh dia. Ya? Makanya saya katakan, kalau kita dihujat dari luar itu tidak mengapa, tidak sakit sekali rasanya. Tapi kalau dari dalam kita diejek atau kita ditekan dari dalam
atau kita ditinggalkan dari dalam, itulah hal yang paling menyakitkan. Ya. Memang dengar kita enak, dengar kisahnya semangat. Oh iya, Yusuf pun bisa, pasti saya bisa. Iya, motivasi ya, semangat ya. Bisa, tak apa-apa semangat ya. Tapi jangan kita berpikir Yusuf hanya mantap seperti itu, kita tidak menyadari kehidupan Yusuf itu sangat menderita yang namanya proses. Tuhan kita bukan Tuhan yang instan. Tuhan kita Tuhan yang berproses. Ya. Berdoa dengan Tuhan bukan menunjukkan list. Tuhan besok datanglah sepeda motor. Besok langsung keluar sepeda motor seperti diharapkan oleh kita. Tidak seperti itu. Ya. Tuhan itu Tuhan yang berproses seperti Yusuf mengalami yang namanya proses hidup. Ya. Tapi kalau kita di dalam langkah-langkahnya Tuhan, proses itu adalah kesabaran yang harus kita miliki di dalam hidup kita. Ya, sabar. Ya. Waktu kita sabar, tapi sabar di dalam Tuhan beda sabar di luar Tuhan. Ada dua sabar. Ya. Kalau sabar di luar Tuhan, ya, contohnya nih, ya, atau gajian, ya, atau uang jajan lah, ya, atau gajian atau uang jajan, ya, kan ada tanggal dapatnya, ada hari dapatnya, ya. Terus tiba-tiba udah itu hari dapatnya, tiba-tiba nggak keluar, ya, disuruh sabar, enak aja sabar itu jatahku, kan gitu. Nah itu beda ya, itu sabar di luar Tuhan, ya. Ya, itu memang haknya kita, cuma belum keluar. Disuruh sabar tentu kesal, bukan itu sabar yang dimaksud, ya. Ya, sabar di dalam Tuhan itu kita sabar menanggung salibnya Tuhan. Ya. Yaitu proses-proses Tuhan walaupun sakit. Mungkin saat ini kita ditinggalkan, ya. Percaya proses Tuhan itu baik. Mungkin saat ini kita gagal, percaya proses Tuhan itu baik. Pasti kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Asalkan kita tidak keluar dari langkah-langkah yang Tuhan sudah tetapkan. Ya, kita jangan keluar dari itu. Tetap di dalam langkah-langkahnya Tuhan. Mari kita percaya, kita angkat lagu firman Tuhan sampai di sini. Kita berdiri, kita angkat lagu Hatiku Percaya, ya. Ini udah 2 kali ya kita nyanyikan Hatiku Percaya. Ya, biarlah kita selalu percaya kepada Tuhan. Ya. Di masa-masa yang sulit, ya, tapi kita pemuda-pemudi, kita harus menjadi generasi yang bisa bertahan terhadap proses-proses Tuhan, yang sabar di dalam proses Tuhan, sehingga kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, tetap ada di dalam langkah-langkah Tuhan. Maka kita harus tetap mengaktifkan iman kita, sehingga kita tidak keluar dari langkah-langkah yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Kita harus percaya, kita imani bahwa Tuhan itu besar di dalam hidup kita. Bukan pengetahuan otak kita yang kecil ini beranggapan bahwa semuanya bisa selesai, semuanya masuk akal. Terkadang Tuhan bekerja tidak sesuai dengan kehendak kita, tapi kita harus sadari semuanya pasti baik, semuanya pasti indah. Mari kita angkat lagu pujian ini. Saat ku tak mengerti
dengan janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Sekali lagi, hatiku percaya, ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya, selalu percaya, percaya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan kepada Tuhan. Kami percaya kami tidak akan keluar dari langkah-langkah yang Tuhan sudah tetapkan. Biarlah kami mengaktifkan iman kami tetap di dalam langkah-langkah Tuhan. Kami percaya langkah-langkah Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan itu indah, mendatangkan kebaikan buat kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak membiarkan kami. Kami percaya Tuhan menuntun kami sesuai dengan langkah-langkah yang Tuhan sudah tetapkan di dalam hidup kami ya Tuhan. Mungkin keadaan kami yang susah, yang sulit apapun program kami, masalah program kami percaya ya Tuhan. Tuhan mengatasi setiap masalah problema di dalam kehidupan kami. Kami percaya karena kami yakin Tuhan sudah tetapkan yang terbaik di dalam langkah-langkah hidup kami. Dan kami percaya kami tidak akan keluar dengan ketetapan yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih ya Tuhan yang baik. Pakailah kami di masa muda kami, biarlah kami menjadi teladan, menyerupai kehendak Tuhan, menjadi sempurna seperti Kristus. Terima kasih ya Tuhan yang baik. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami, berkati persembahan kami. Firman yang telah kami dengarkan, meteraikan itu di dalam hati dan pikiran kami, sehingga Roh Kudus memfilter kehidupan kami dengan sempurna. Terima kasih ya Tuhan yang baik. Siap memberi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan untuk kasih setia yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan sepanjang hidup. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri. Malam ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab malam ini, sebab malam ini adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, sebab malam hari ini kami telah menaikkan syukur kami kepada Tuhan melalui pujian penyembahan kami, melalui firman kami, melalui firman yang kami dengarkan, melalui persembahan yang kami berikan.
biarlah syukur yang kami buat kepada Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Apapun yang kami rindukan, yang kami gumuli untuk besok dan untuk hari-hari yang akan datang, kiranya penyertaan Tuhan yang sempurna itu menjadi bagian hidup kami, pemuda-pemudi GPDI Maranatha dan anak-anak Tuhan yang ada. Terima kasih ya Tuhan yang baik. Juga kami berdoa untuk ibadah raya besok, kiranya penyertaan Tuhan itu melimpah untuk ibadah kami pada besok hari. Biarlah kami bersama-sama bersekutu, memuji dan menyembah dan mengagungkan nama Tuhan. Berkati pelayan-pelayan yang terlibat, Tuhan pakai dari hari ke hari semakin dipakai oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan yang baik. Biarlah Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami semua yang ada. Terima kasih ya Tuhan yang baik, juga Engkau menghantar kami datang dengan segala selamat di rumah Tuhan. Kami pulang juga dengan segala selamat ya Tuhan. Kami percaya berkat-berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menjadi bagian kami ya Tuhan. Kesehatan, kemurahan, kebaikan Tuhan itu menjadi bagian kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengembalikan segala kemuliaan, segala hormat, segala kejayaan, segala keagungan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.